Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang validasi data dan analisisnya, ya. Jadi ini merupakan bagian dari program mutu, ya. Jadi data yang diukur itu harus valid dan perlu dianalisis. Kalau ada masalah segera diperbaiki, ya. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Baik, kita pahami dulu tentang kriteria 5.1.3 ya, tentang validasi ini, ya. Jadi dilakukan validasi dan analisis, ya, hasil pengumpulan data indikator mutu. Nah, berarti di Puskesmas atau di Fasyankes yang lain, ya, jika telah menetapkan indikator mutu, maka indikator mutu itu harus diukur, ya. Caranya mengukur harus mengumpulkan data. Kemudian dari data yang dikumpulkan itu perlu dilakukan validasi, ya. Artinya biar data itu valid, ya. Soalnya nanti kalau datanya tidak valid, nanti kalau dianalisa itu juga hasilnya juga tidak akan valid, ya. Jadi itu maksudnya, ya. Jadi makanya data yang dikumpulkan, ya, dalam rangka pengukuran indikator mutu itu harus divalidasi dan harus dianalisis. Itu adalah kriteria 5.1.3. Baik, sekarang kita pahami tentang pokok pikiran, ya. Yang pertama, ya, manfaat dan keberhasilan program peningkatan mutu, ya, hanya bisa ditunjukkan jika didukung oleh ketersediaan data yang sahih. Jadi kalau kita mau memperbaiki mutu, mau meningkatkan mutu, itu syaratnya data yang kita kumpulkan itu harus sahih. Nah, bagaimana caranya supaya data itu sahih? Makanya harus dilakukan validasi, ya. Makanya di sini disebutkan, ya, sangat penting untuk melakukan pengukuran yang sahih terhadap indikator yang ditetapkan. Jadi data, ya, itu harus divalidasi agar valid, ya, agar sahih, ya. Sehingga nanti kalau dianalisis, ya, memberikan RTL perbaikan itu baik, ya. Baik, kita lihat pokok pikiran berikutnya, ya. Untuk menjamin bahwa data dari setiap indikator mutu yang dikumpulkan sahih, ya, perlu dilakukan validasi, ya. Tadi sudah saya sebutkan, ya, agar data yang dikumpulkan itu sahih, maka data itu perlu divalidasi. Makanya Bapak Ibu harus mengerti cara melakukan validasi data ini. Kalau tidak, nanti, ya, percuma mengumpulkan data tapi tidak ada manfaatnya karena datanya tidak sahih, ya. Kita lihat pokok pikiran yang lainnya, ya. Kapan validasi itu dilakukan? Nah, ini penting, ya. Jadi validasi kapan dilakukan? Yang pertama itu indikator baru. Jadi setiap Bapak Ibu menetapkan indikator baru itu makanya harus dilakukan validasi, ya. Kemudian yang kedua, yang data itu akan ditampilkan. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mau menampilkan data IMN, ya, di webnya, ya, atau yang digunakan atau ditujukan untuk publik, berarti mau diberikan, mau ditunjukkan kepada masyarakat, itu juga perlu divalidasi dulu, ya, sebelum ditampilkan, ya. Atau yang ketiga, ya, pada saat ada perubahan profil indikator, ya. Bapak Ibu kalau membuat indikator mutu, ya, berikutnya kan harus membuat profil indikator, ya. Jika profil indikatornya ini dirubah, ya, ada yang dirubah, maka juga
perlu dilakukan validasi. Nah, ini jadi kalau Bapak Ibu ditanyakan kapan validasi dilakukan, yaitu yang pertama indikatornya baru, datanya akan ditampilkan, kemudian yang ketiga ada perubahan profil indikator ya. Masih ada yang lainnya, kita lihat di slide berikutnya. Ya, yang keempat ya, ada perubahan data pengukuran. Jadi caranya pengukuran data ya atau pengambilan data itu berubah ya. Misalnya pertama data itu lewat survei, sekarang datanya itu dilakukan dengan cara yang lain, misalnya memakai data sekunder ya. Jadi kalau data pengukurannya itu tidak sama ya atau berubah, berarti perlu dilakukan validasi ya. Kemudian yang berikutnya sumber datanya berubah ya. Jadi sumber datanya berubah, itu juga perlu dilakukan validasi. Misalnya di sini disampaikan kalau misalnya formatnya dari yang tidak elektronik menjadi elektronik ya, itu berarti kan ada perubahan ya, perubahan penginputan data, perubahan pengambilan datanya, maka itu perlu dilakukan validasi ya. Jadi ini beberapa hal, beberapa alasan yang perlu dilakukan validasi. Berikutnya ya, pelaksanaan validasi data ya, hasil pengukuran indikator mutu dilakukan oleh petugas yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan validasi ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau melakukan pengukuran, jadi ada orang yang melakukan pengumpulan data dan ada orang yang melakukan pengumpulan data validasi. Ini nanti yang disebut validator. Nah, orangnya itu harus berbeda ya. Jadi makanya Bapak Ibu harus tahu bahwa orang yang mengumpulkan data ya dengan orang yang melakukan validasi itu orangnya tidak boleh sama, dan itu harus ditunjuk sebelumnya ya. Jadi itu yang penting ya, dari dalam melakukan validasi data itu orang yang melakukan validator yang mengumpulkan data validasi, dan orang yang mengumpulkan data indikator mutu itu orangnya tidak sama ya, harus berbeda. Itu yang perlu Bapak Ibu ketahui ya. Ya, kita lihat yang berikutnya ya. Dalam rangka mencapai atau membuat suatu simpulan ya dan membuat putusan ya, data harus digabungkan, dianalisis dan dirubah menjadi informasi yang berguna. Jadi nanti kalau data itu sudah divalidasi, kemudian data itu dianalisa ya, maka dalam membuat suatu rencana tindak lanjut ya, RTL ya, itu harus menggabungkan ya antara semuanya ya, dan itu akan dirubah menjadi informasi yang berguna ya. Oke. Berikutnya ya, analisis data itu melibatkan individu di dalam tim mutu ya. Jadi nanti dalam melakukan analisis itu harus dikumpulkan tim mutunya ya, beberapa orang yang terkait itu diajak bersama-sama untuk melakukan analisis ya. Karena ini dilakukan oleh banyak orang, berarti nanti namanya itu pertemuan ya, pertemuan untuk melakukan analisis. Nah, berarti kalau pertemuan nanti Bapak Ibu membuktikan adanya pertemuannya ini dengan uang ya, ada undangan, kemudian ada absensi, ada notulen, dan ada foto atau gambar ya. Nanti kalau disingkat itu uang ya. Ini Bapak Ibu perlu mengetahui caranya melakukan analisis. Kemudian hasil analisis ini nanti dilaporkan ya kepada kepala puskesmasnya ya. Teknik statistik ya dapat berguna dalam proses analisis data ya. Jadi Bapak Ibu dalam melakukan analisis ini sebaiknya juga menggunakan teknik statistik ya. Ya, misalnya dibuat
diagram ya, dibuat histogram atau dibuat Pareto ya, silakan ya. Jadi dibuat tabel-tabel itu akan memudahkan untuk melakukan analisis ya. Jadi prinsip dari analisis ini adalah urutannya adalah mencari masalah ya, yang biasa kita sebut dengan identifikasi masalah. Setelah ada masalah ya, masalah itu bisa diselesaikan kalau ketemu penyebabnya. Jadi mencari penyebabnya ya. Jadi mencari penyebabnya nanti Bapak Ibu menggunakan fishbone diagram. Kemudian kalau sudah ketemu penyebabnya, kemudian dilakukan rencana tindak lanjut. Jadi cara menganalisis teorinya seperti itu ya. Saya ulang, berarti yang pertama itu identifikasi masalah, kemudian mencari penyebab ya menggunakan fishbone diagram, kemudian yang ketiga adalah membuat rencana tindak lanjut ya. Itu yang disebut dengan analisis data ya. Berikutnya ya, penetapan frekuensi pengumpulan data dan analisis harus mempertimbangkan kebutuhan. Jadi nanti ini Bapak Ibu mau melakukan analisis itu berapa, makanya kadang ada yang tanya mau sebulan sekali, mau tribulan atau setengah bulan, lah itu ya tergantung kebutuhan ya. Jadi kalau memang data itu dibutuhkan segera ya perlu dilakukan ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau menentukan frekuensinya dalam analisis dan pengumpulan data itu ya tergantung kebutuhan. Ada yang memang harus dikumpulkan tiap bulan dan ada yang perlu dikumpulkan lebih dari 1 bulan ya. Berikutnya, analisis data ya itu dapat dilakukan dengan beberapa cara ya. Cara yang pertama adalah yaitu capaian atau cakupan itu dibandingkan menurut serial waktu ya, dari waktu ke waktu ya. Jadi misalnya cakupan bulan ini itu dibandingkan dengan cakupan bulan yang lalu misalnya, atau cakupan pada bulan ini dibandingkan dengan cakupan bulan yang sama pada tahun yang lalu. Itu cara seperti itu namanya membandingkan menurut serial waktu ya. Kemudian cara yang kedua adalah dibandingkan dengan target. Jadi ini yang umum ya, seperti kalau Bapak Ibu melakukan PKP itu tadi membandingkan cakupan dengan target, kemudian ditemukan kesenjangan. Nanti kesenjangannya ada 2, kesenjangan yang negatif dan kesenjangan positif. Kesenjangan yang negatif itu nanti akan jadi masalah, kemudian dicari penyebabnya. Dari kalau penyebabnya sudah ketemu, dibuat rencana tindak lanjut. Ini adalah cara yang kedua ya, membandingkan dengan target ya. Kemudian cara yang ketiga adalah membandingkan ya dengan fasilitas pelayanan yang sejenis ya. Ini yang biasa kita sebut dengan kaji banding ya. Bapak Ibu mungkin ingin membandingkan cakupan puskesmasnya dengan puskesmas lain ya, yang cakupannya lebih baik ya. Ini biasa kita sebut dengan kaji banding. Makanya kaji banding itu juga merupakan salah satu cara analisis data. Nanti Bapak Ibu membandingkan ya dengan puskesmas lain, puskesmas yang cakupannya lebih baik ya. Ini adalah cara yang ketiga. Kemudian yang keempat itu adalah membandingkan dengan best practice atau panduan praktek klinis ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membandingkan dengan best practice, yaitu suatu Fasiankes yang sudah mendapatkan pengakuan ya, baik nasional maupun internasional ya. Bapak Ibu bisa membandingkan dengan Fasiankes yang best practice itu, atau bisa dibandingkan dengan panduan praktek klinis ya, atau dibandingkan dengan teori ya. Makanya nanti Bapak Ibu kalau membandingkan dengan teori ya atau dengan praktek klinis yang sudah baik ya, nanti itu juga bisa merupakan cara untuk melakukan analisis data. Nah, makanya Bapak Ibu mana yang dipilih itu silahkan, tapi mungkin di awal-awal ini mungkin yang paling mudah adalah membandingkan cakupan dengan target ya. Jadi cara kedua itu menurut saya, menurut kami itu cara yang lebih baik untuk Bapak Ibu lakukan sekarang ya.
Berikutnya ya, sebagai badan publik ya, Puskesmas wajib menyediakan informasi ya, informasi publik yang akurat, benar dan faktual ya. Jadi sekali lagi Puskesmas itu kan merupakan badan publik. Jadi kalau nanti Puskesmas memberikan data, memberikan informasi tidak akurat, tidak benar, tidak faktual, nanti itu sama dengan membohongi masyarakat ya. Jadi nanti masyarakat menjadi tidak percaya karena data yang diberikan Puskesmas itu tidak benar. Jadi makanya Bapak Ibu kalau mau memberikan informasi publik ya, datanya itu harus yang benar, harus yang valid. Ini yang perlu Bapak Ibu pahami ya. Oke. Baik, sekarang kita lihat elemen penilainya ya. Jadi kita lihat elemen yang pertama, dilakukan validasi data ya terhadap hasil pengumpulan data indikator ya sebagai yang diminta pada pokok pikiran. Jadi Bapak Ibu tadi kan sudah saya sampaikan, kalau mempunyai indikator mutu ya, indikatornya itu kemudian diukur, caranya mengumpulkan data. Nah, data itu perlu divalidasi. Ini ada 3 yang diminta ya. Ada dokumen, ada observasi, dan ada wawancara. Sekarang kita lihat dokumennya dulu. Untuk memenuhi EP1 ini, dokumen apa yang harus Bapak Ibu siapkan ya? Yang pertama adalah bukti dilakukan validasi ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan kita berikan contoh tentang caranya melakukan validasi, dan itu dokumennya itu perlu disimpan ya, nanti perlu ditunjukkan pada surveyor ya. Jadi bukti dilakukan validasi ya. Ya. Jadi misalnya gini ya, ini contoh validasi data ya. Kalau kita mau melakukan validasi data, itu adalah membandingkan data yang dikumpulkan oleh pengumpul data ya, dan data yang dikumpulkan oleh validator. Itu yang penting ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu kalau melakukan validasi data itu sebetulnya membandingkan ya data yang dikumpulkan oleh pengumpul data ya, dan data yang dikumpulkan oleh validator. Dan ini nanti ada syaratnya ya, kapan dikatakan valid ya. Tapi Bapak Ibu pahami dulu jadi ya. Jadi ini cara yang pertama ya. Kita lihat contohnya ya. Nah, misalnya kita indikator mutu yang mau diukur misalnya kepuasan pasien ya, atau kepuasan pelanggan ya. Nah, maka ini ada data yang dikumpulkan oleh pengumpul data tentang ini ya. Nah, misalnya nama petugasnya Fulan ya, ini yang bertugas untuk mengumpulkan data kepuasan pelanggan ya. Kemudian ditentukan populasinya ya, misalnya populasi pasien yang mau dimintai kepuasan pasien ini misalnya 1000 ya. Jadi untuk mengukur kepuasan pasien kan harus dibuat kuesioner. Kemudian kuesioner itu dibagikan kepada pasien. Nah, misalnya kalau populasinya itu 1000, maka harus dihitung sampelnya ya. Misalnya sampelnya itu kalau kita hitung menggunakan rumus Lovin itu 278, maka kuesioner itu harus nanti diberikan kepada 278 orang dari 1000 orang populasi ya. Ini adalah data yang dikumpulkan oleh pengumpul data yang namanya Fulan. Nah, berarti setelah itu kalau namanya melakukan validasi, berarti harus ada pengumpulan data yang kedua ya. Pengumpulan data yang kedua ini dilakukan oleh validator. Orangnya harus berbeda, lain-lainnya harus sama. Jadi misalnya begini, kita berikan contoh. Jadi indikator mutunya yang diukur sama. Kalau yang pertama tadi tentang kepuasan pasien, di sini juga harus tentang kepuasan pasien. Kuesionernya harus sama ya. Ya, jadi ini harus sama. Yang berbeda hanya ini petugasnya. Kalau di sini petugasnya namanya Fulan, kalau di sini namanya Fulanah. Jadi orang yang berbeda. Jadi orang yang mengumpulkan data dengan orang yang melakukan validator itu orangnya harus berbeda ya. Kemudian sampelnya bagaimana? Nah, ini sampel yang tadi yang pertama 278 kalau divalidasi itu
menjadi populasinya di sini. Jadi populasi pasiennya itu menjadi 278 orang. Jadi sampling yang berasal dari pengumpul data di validator ini menjadi populasinya 278 orang. Kemudian dari 275 orang dibuat sampling ya, dilakukan sampelnya ketemu 162 orang. Nah, ini yang 162 orang ini yang akan dikerjakan oleh Fulana ya. Sedangkan yang Fulan tadi itu mengerjakan 278. Berarti kan tidak sama ya, tidak sama jumlahnya, tapi orangnya ini sama ya, orangnya harus sama. Pasiennya ini harus sama. Pasien yang antara di pengumpul data dan pasien yang antara di validator ini harus sama ya. Cuma yang berbeda itu jumlahnya. Memang caranya seperti ini nih, Bapak Ibu perlu perhatikan ya. Nah, kalau sudah ya, sekarang kita mau membandingkan ya antara jawaban kuesioner yang dikumpulkan oleh pengumpul data dan yang dilakukan oleh validator ya. Misalnya responden yang pertama jawabannya antara yang dilakukan oleh pengumpul data dan yang dilakukan oleh validator ya, sama atau tidak, jawabannya gitu. Kalau sama itu jawabannya valid ya. Kemudian kita ke responden yang kedua, ternyata sama juga, jawabannya sama. Kalau jawabannya sama itu berarti kesimpulannya valid. Nah, begitu seterusnya. Nah, kalau nanti jawabannya itu tidak sama, artinya jawaban yang diberikan pada pengumpul data dan jawaban yang diberikan pada validator itu tidak sama, maka itu kesimpulannya tidak valid. Makanya Bapak Ibu nanti ini harus dihitung semua ya. Ya, mulai responden yang nomor 1 sampai responden nomor 162 ya. Jadi pokoknya kalau jawabannya sama itu kesimpulannya valid. Kalau jawabannya itu tidak sama itu kesimpulannya tidak valid. Ini Bapak Ibu kerjakan semua, bandingkan ke semua sampai 162 responden ya. Oke. Mudah-mudahan ini sudah paham ya caranya dikatakan valid dan tidak validnya bagaimana ya. Sekarang setelah ini dilakukan, langkah berikutnya apa ya? Kita lihat slide berikutnya. Berikutnya adalah penghitungan ya, Nah, cara penghitungannya ya kita berikan contoh. Misalnya jumlah data tadi, jumlah responden adalah 162 ya, 162 pasien yang diberi kuesioner ya. Kemudian jumlah yang valid ya, tadi kan ditentukan tiap responden itu valid atau tidak valid ya. Ternyata jumlah yang valid itu 145 ya yang valid, sisanya itu tidak valid ya. Bapak Ibu masih ingat yang tadi, masing-masing dari responden itu harus ditentukan valid dan tidak valid. Setelah kita hitung ya, jumlah datanya itu 162, ternyata yang valid 145, sisanya tidak valid ya. Berarti cara menghitungnya adalah yang valid ya 145 dibagi 162 kali 100%. Ini untuk menghitung hasilnya ya. Nah, ternyata hasilnya adalah 89,5% ya. Syarat dari dikatakan valid itu jika lebih besar dari 90%. Ini kan walaupun kurang sedikit tapi kan belum sampai 90% ya. Berarti kesimpulannya ya itu adalah data itu tidak valid. Jadi ini contoh ya, contoh dalam penghitungan ini data itu tidak valid. Kenapa tidak valid? Karena kurang dari 90% ya. Syaratnya valid adalah lebih besar sama dengan 90% ya. Jadi walaupun ini kurang 0,5 ya tetap tidak valid ya, karena syaratnya harus 90% ya. Begini Bapak Ibu cara melakukan validasi ya, sehingga dengan contoh ini Bapak Ibu nanti bisa menghitung atau memvalidasi data untuk indikator yang lainnya ya. Kita lihat slide berikutnya.
Berikutnya kita lihat meneruskan EP tadi ya. Jadi ada observasi ya. Saat validasi data, observasi ini apa yang harus disiapkan? Nah, Bapak Ibu, nanti surveyor itu melakukan pengamatan terhadap proses validasi hasil pengumpulan data ya. Jadi nanti bukti-bukti itu akan dilihat apakah caranya melakukan validasi itu benar atau tidak. Itu akan dilakukan observasi ya. Kemudian yang berikutnya adalah dilakukan wawancara ya. Jadi siapa yang diwawancarai? Ini sudah disebutkan, yang diwawancara itu PJ mutu, T mutu, atau PJ yang bertanggung jawab tentang indikator itu. Nanti akan ditanyai, diwawancari oleh surveyor ya. Diwawancari tentang apa? Tentang penggalian informasi terkait validasi. Jadi ini ya. Jadi tujuan wawancara itu nanti adalah menanyakan proses validasi itu bagaimana. Kalau bisa menjelaskan dengan baik, nanti wawancara ini akan diberi nilai yang baik ya. Itu Bapak Ibu ya, tentang pemenuhan EP ini sudah saya sampaikan. Ada dokumen, ada observasi, dan ada wawancara ya. Ya, sekarang kita lihat EP yang berikutnya, yang nomor 2 ya. Dilakukan analisis ya, analisis data. Jadi data itu setelah diukur kemudian dilakukan validasi, langkah berikutnya adalah dilakukan analisis ya. Untuk analisis ini EP ini meminta 2 ya, minta dokumen dan ada wawancara. Jadi Bapak Ibu menyiapkan 2 ini, menyiapkan dokumen dan menyiapkan wawancara. Dokumennya apa yang diminta? Ya, ini adalah hasil analisis data. Tadi sudah saya sampaikan, analisis data ini caranya bermacam-macam. Bisa dianalisis menurut serial waktu, bisa dianalisis ya membandingkan cakupan dan target, bisa dianalisis berdasarkan kaji banding, dan dianalisis berdasarkan best practice. Jadi nanti Bapak Ibu melakukan yang mana. Untuk contoh, nanti kita beri contoh adalah membandingkan target dan cakupan untuk melakukan analisis ya. Oke. Ini adalah contoh analisis ya. Jadi salah satu menganalisis adalah membandingkan target dan cakupan. Jadi Bapak Ibu membuat format analisis seperti ini ya. Jadi ini nomornya, ini kegiatannya apa ditulis di sini, targetnya berapa, cakupannya berapa, terus ada kesenjangan atau enggak ya. Kita berikan contoh cara pengisian. Jadi ini nomor kita ya, nomor 1. Kegiatannya apa? Ya misalnya kepuasan pasien ya, tentang kegiatan kepuasan pasien indikatornya ya. Kemudian targetnya berapa ya, misalnya 76,71 ya. Cakupannya berapa yang dicapai Puskesmas ya. Contoh ini misalnya 70,71, berarti kurang ya. Jadi cakupannya ini kurang dari target, berarti ada kesenjangan min 6%, misalnya seperti itu ya. Jadi ini berarti ada kesenjangan. Kalau ada kesenjangan berarti ini ada masalah. Berarti ini ada masalah, perlu dianalisis, dicari penyebabnya. Bagaimana caranya? Kita lihat di slide berikutnya ya. Ya, untuk menyelesaikan masalah Bapak Ibu menggunakan format ini ya. Jadi ada 3 kolom, masalahnya ditulis di sini, penyebabnya apa, kemudian RTL-nya apa ya. Kita beri contoh tadi, masalahnya adalah indeks kepuasan pasien itu kurang 6% dari target. Tadi kan masalahnya itu ya, kita beri contoh. Jadi indeks kepuasan pasien itu kurang 6% dari target. Nah, kemudian kenapa ini bisa kurang? Dicari penyebabnya. Bagaimana mencari penyebabnya? Bapak Ibu menggunakan fishbone diagram. Misalnya kita beri contoh, penyebabnya apa? Ternyata petugasnya itu tidak ramah. Jadi yang membuat pasien itu tidak puas itu ternyata petugas itu tidak ramah dalam melayani pasien. Nah, kemudian karena petugasnya tidak ramah, perlu kita buat rencana tindak lanjut. Apa rencana tindak lanjutnya? Kita beri contoh misalnya pelatihan petugas tentang pelayanan prima. Jadi petugas ini perlu dikasih teori atau pelatihan tentang pelayanan prima ya, pelayanan yang
berfokus pada pelanggan sehingga nanti petugasnya itu menjadi ramah ya, diharapkan itu kalau mau melayani pasiennya. Nah, ini yang perlu melakukan. Dan sekali lagi Bapak Ibu tidak cukup kalau membuat RTL itu hanya satu begini, perlu dibuat yang lengkap ya. Bagaimana membuat RTL yang lengkap ya, kita lihat ya. Bapak Ibu perlu melakukan ini ya, membuat format seperti ini, nomornya, kegiatannya apa, tujuannya apa, sasarannya siapa, tempatnya di mana, waktunya kapan, pelaksana, biaya, dan nanti keterangan di sini ya. Bapak Ibu misalnya berikan contoh tadi, misalnya nomornya 1, kegiatannya apa, pelatihan pelayanan prima, tujuannya apa, agar terjadi perubahan perilaku petugas yang dari tidak ramah menjadi ramah. Sasarannya apa? Petugas puskesmas ya. Tempatnya di mana? Di aula. Waktunya kapan? Misalnya September 2023. Pelaksananya siapa? Misalnya KTU ya. Biayanya berapa? Misalnya 50 juta. Nah, ini caranya membuat RTL. Nah, ini bukti-bukti ini yang Bapak Ibu tunjukkan dalam melakukan analisis ya. Oke. Kemudian yang kedua yang kedua adalah selain analisis diperlukan wawancara. Siapa yang diwawancarai? Yaitu tim mutu dan PJ indikator mutu. Diwawancarai tentang apa? Yaitu tentang terkait analisa data. Jadi nanti tim mutu dan PJ indikator mutu ini akan diwawancarai tentang bagaimana caranya melakukan analisis. Kalau bisa menjelaskan dengan baik, nanti wawancaranya akan diberi nilai yang baik ya. Oke. Kemudian yang ketiga, disusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil analisis. Tadi sudah kita buat rencana tindak lanjutnya, cuma ini EP-nya meminta itu. Jadi nanti Bapak Ibu menunjukkan rencana tindak lanjutnya. Ini ada 3 ya, ada regulasi, dokumen, dan wawancara. Jadi regulasi yang dibuat adalah SK tentang rencana tindak lanjut ya. Kemudian membuat SOP pelaksanaan rencana tindak lanjutnya ini, itu perlu dibuatkan. Kemudian itu untuk regulasinya ya. Sekarang yang untuk dokumennya ya, Bapak Ibu perlu menyiapkan bukti ya, bukti penyusunan rencana tindak lanjut. Tadi bukti penyusunan tindak lanjut itu saya sarankan lewat pertemuan. Berarti kalau lewat pertemuan nanti buktinya uang ya, ada undangan, ada absensi, kemudian ada notulen, dan ada foto atau gambar ya. Oke. Kemudian yang berikutnya itu wawancara ya. Siapa yang diwawancarai? Itu kepala puskesmas dan PJ mutu, juga tim mutu ya. Diwawancarai tentang apa? Diwawancarai tentang rencana tindak lanjutnya. Jadi cara melaksanakan rencana tindak lanjutnya itu bagaimana, itu akan ditanyakan ya. Kalau ini bisa dijawab dengan baik ya, berarti nanti wawancara hasilnya baik ya. Kemudian masih berikutnya adalah tentang dilakukan tindak lanjut dan evaluasi. Ini langkah yang berikutnya. Jadi tadi kan dibuat RTL, mengerjakan RTL itu namanya melakukan tindak lanjut dan melakukan evaluasi kalau pekerjaannya sudah selesai. Nah, ini ada 2 yang diminta, itu dokumen dan wawancara. Jadi dokumennya apa yang perlu siapkan? Yaitu bukti tindak lanjut. Jadi bukti tindak lanjut itu tergantung kegiatannya, bisa kegiatan dalam gedung, bisa kegiatan luar gedung, dan nanti kalau sudah selesai dilakukan evaluasi ya. Evaluasi adalah membandingkan antara target dan cakupan. Nanti buktinya kalau pertemuan itu yaitu tadi ada undangan, ada daftar hadir, ada notulen, ada foto ya, seperti sampaikan ya. Kami biasa menyikatnya dengan uang ya. Berikutnya selain itu perlu dilakukan wawancara. Siapa yang diwawancarai adalah PJ mutu dan tim mutu. Diwawancarai tentang apa? Diwawancarai tentang bagaimana caranya melakukan tindak lanjut dan caranya melakukan evaluasi program mutu ya. Kalau nanti ini bisa dijelaskan dengan baik, nanti wawancara nanti akan diberi hasil yang baik ya.
Mari sekarang kita lihat yang EP yang nomor 5 ya, yaitu dilakukan pelaporan indikator mutu. Nanti indikator mutu yang sudah kita kerjakan tadi ya, diukur, divalidasi, dianalisis ya, kemudian kita laporkan kepada Kepala Puskesmas dan kepada Dinas Kesehatan ya. Ada 2 yang diminta untuk ini, yaitu dokumen dan wawancara. Sekarang dokumennya apa yang diperlukan ya? Yang pertama adalah bukti pelaporan. Jadi bukti pelaporan ya tadi semuanya ya, mulai dari pengukuran, kemudian validasi, kemudian analisis sampai RTL-nya, sampai evaluasi itu perlu ditunjukkan ya, dan dilaporkan kepada Kepala Puskesmas ya. Untuk membuktikan bahwa Kepala Puskesmas telah dilapori, nanti Kepala Puskesmas menandatangani dari bukti-bukti tadi ya. Nah, jadi biasanya dalam menutup suatu rekaman itu ya, kota, tanggal berapa, dibuat oleh siapa, tanda tangan, kemudian di sebelahnya ini mengetahui Kepala Puskesmas ya, nama, tanda tangan, distempel. Nah, kalau sudah ada tanda tangan dan distempel itu nanti membuktikan bahwa pelaporannya itu telah disampaikan kepada Kepala Puskesmas. Sedangkan untuk yang kepada kepala dinas itu nanti pelaporannya biasanya menggunakan aplikasi ya, atau menggunakan laporan yang dikirim ke Dinas Kesehatan ya. Berikutnya ya, selain dokumen, Bapak Ibu juga perlu menyiapkan tentang wawancara ya. Nah, wawancara ini kepada siapa? Yaitu wawancara kepada PJ Mutu, tim Mutu ya, dan juga Dinas Kesehatan yang mungkin hadir pada saat survei ya. Diwawancarai tentang apa? Ya, diwawancarai tentang penggalian informasi terkait pelaporan indikator mutu. Jadi nanti surveinya akan menanyai pada PJ Mutu, pada tim Mutu, pada Dinas Kesehatan. Kalau bisa menjelaskan dengan baik, nanti wawancara ini akan diberi nilai yang baik ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini Bapak Ibu anggap baik, jangan lupa beri kami like ya. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe ya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kami upload video-video yang baru. Dan kalau ada sesuatu yang kurang jelas, tolong ditulis di komen ya, di komennya YouTube dah. Dan juga kalau Bapak Ibu ingin dibuatkan materi sesuai yang diinginkan, silahkan menulis di komennya YouTube. Kemudian yang terakhir, tolong bantu kami untuk share video ini kepada saudara kita yang lain, pada teman-teman kita yang lain, pada sejawat yang lain, agar teman dan sejawat yang lain itu dapat manfaat ya dari video ini ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri video tutorial ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.